Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Marcelo Prasetya. Saya dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal, yaitu penerapan Fauzi inferensi sistem untuk menentukan jumlah pembelian produk berdasarkan data persediaan dan penjualan. Pendahuluan atau latar belakang. Masalah persediaan merupakan permasalahan yang selalu dihadapi para pengambil keputusan dalam bidang persediaan. Persediaan dibutuhkan karena pada dasarnya pola permintaan tidak beratur. Persediaan dilakukan untuk menjamin adanya kepastian bahwa pada saat dibutuhkan produk-produk tersebut tersedia. Masalah dalam persediaan adalah kesulitan dalam menentukan besarnya jumlah persediaan yang harus disediakan dalam memenuhi jumlah permintaan, yaitu Carrefour. Puri Indah merupakan salah satu perusahaan retail yang sering mengalami masalah dalam persediaan produk. Nah, di sini ada identifikasi masalah. Setelah dilakukan analisa pada latar belakang dan kondisi yang terjadi di tempat penelitian. Yang pertama, jumlah persediaan terlalu banyak dan bertumpuk lama sehingga menyebabkan kerugian akibat pertambahannya biaya bunga modal yang tertanam dalam persediaan pajak, asuransi, biaya penyudut, penurunan harga, dan kerusakan akibat telah mencapai masa expire. Nah, di sini saya ingin membuat simulasi, yaitu menggunakan tentang metode Mamdani. Di sini metode Mamdani sering dikenal sebagai metode max atau min, yang diperkenalkan oleh Ibrahim Mamdani tahun 1975. Dan metode penelitiannya di sini, jenis penelitian yang digunakan adalah eksperimen atau penelitian. Ini menggunakan metode Fauzi Inference System atau VIC untuk memudahkan pihak Carrefour dalam melakukan memudahkan untuk persediaan sesuai dalam kebutuhan pasar. Nah, di sini ada tabel contoh untuk simpel dalam data produk, yaitu Coca-Cola dalam tahun 2014 atau sampai di tahun 2015. Nah, yang saya akan simulasikan yaitu variabel persediaan, di mana nilai logistik persediaan data yang pertama. Yang kedua, variabel penjualan. Yang pertama ini di mana variabel persediaan ini ya sebagai input, dan variabel penjualan ini nanti dia sebagai input kedua, dan variabel pembelian dia sebagai output. Nah, di sini ada tabel proses Fauzi yang berupa sistem aturan Fauzi dalam pembelian produk untuk persediaan. Dapat dilihat di mana input dia sebagai persediaan dan penjualan, sedangkan output dia sebagai pembelian.
Nah, di sini ada gambar tentang hasil pembahasan pada penerapan Fauzi. Sini dapat kita lihat di mana outputnya yang berwarna kuning ini adalah output pertama, dan output keduanya yang sebagai input variabel penjualan. Dapat kita lihat di mana tampilan diagram metode Mamdani-nya ada di gambar 4.12. Nah, di sini yang akan kita lihat nanti hasil simulasi tentang tampilan komposisi atau aturan rule-nya. Tampilan diagram metode Mamdani. Baik, di sini kita akan melakukan simulasi tentang Fauzi ini dengan menggunakan aplikasi MATLAB. Yang pertama, ini kita ketik Fauzi, enter. Nah, di sini ada input pertama, dan di sini kita tambahkan input keduanya. Nah, di sini sudah menjadi input kedua. Input yang pertama ini kita ganti nama pada tabel yang sudah saya jelaskan pada jurnal, yaitu variabel penjualan. Kita ketik sini penjualan. Nah, pada input keduanya kita ganti pada variabel salah. Di input pertama di sini kita mengganti persediaan. Nah, dan kedua di input keduanya ini kita ganti variabel penjualan. Nah, di sini ada Mamdaninya, dan di sini adalah yang kotak biru ini adalah outputnya. Mana output ini kita ganti jadi variabel pembelian. Kita ketik pembelian. Nah, di sini kita klik pada input pertamanya 2 kali. Nah, di sini ada grafik yang menunjukkan tentang nilai logistiknya. Ini kita buat nilai terendah dan sampai nilai yang tertinggi. Di sini kita ganti namanya yaitu sedikit. Kita masukkan nilai yang pada nilai pada tabel logistiknya, dan kita masukkan nilai intervalnya. Nilai intervalnya 13, 78,
titik 2. Nah, di sini grafik ini akan berubah ketika kita menggantikan nilai intervalnya. Nah, dan kedua, di sini kita akan mengganti pada grafiknya yang kedua ini kita ganti eh, nilai logistiknya yang sedang. Kalau nilai intervalnya kita ganti 29 ke selanjutnya yang pada grafik sinusnya yang ketiga yaitu kita ganti banyak. Ini grafiknya sudah benar. Yang kedua di sini pada input kedua yaitu input penjualan. Di sini dapat kita ganti nilai nilai rise-nya yaitu nilai eh, terkecil sampai nilai terbesar yaitu 209. Di sini kita ganti namanya sedikit. Kita masukkan nilai intervalnya. Grafik sinusnya akan berubah. Dan selanjutnya kita masuk ke eh, grafik sinusnya yang kedua. Kita ganti sedang. Selanjutnya kita masuk ke sinus grafik yang ketiga. Nah, dan grafik input yang keduanya sudah benar. Yang ketiga kita masuk ke grafik yang ketiga yaitu output atau pembelian.
di mana kita masukkan juga nilai terkecil sampai nilainya yang paling besar. Kita ganti juga namanya, yaitu sedikit. Kita ganti namanya sedang. Selanjutnya yang ketiga, nah ini dapat kita lihat pada grafik yang sudah kita buat. Dapat kita ketahui di mana nilai-nilai yang saya masukkan tadi, yaitu ini nilai variabel persediaan, dan nilai logistiknya yaitu interval, di mana nilai interval ini kita masukkan eh, pada grafik tadi, yaitu input yang pertama yaitu persediaan. Nah, ini gambar yang kita dapat ketahui pada grafik input pertama. Nah, ini gambarnya. Dan input kedua dapat kita ketahui di mana eh, kita bisa lihat pada grafik kedua, yaitu variabel penjualan. Dan ini grafik yang kedua, variabel penjualannya. Nah, pada inputnya dapat kita lihat juga pada variabel pembelian, nilai logistiknya dan interval. Di sini kita lihat grafik pada nilai variabel pembeliannya, itu ini. Dia hampir sama dengan eh, grafik input pertama dan input kedua. Nah, di sini kita akan merulkan hasil grafik tadi. Nah, di sini kita melakukan yaitu aturan Fauzi dalam pembelian produk untuk persediaan. Nah, eh,
Di sini terdapat 9 aturan yang harus kita lakukan sehingga nilai input dan output tuh eh, sehingga nilai output atau nilai inputnya dapat kita ketahui pada persediaan, penjualan dan pembeliannya nanti. Sedikit, banyak, sedikit, banyak, banyak, sedang, sedikit, sedikit, sedang, 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 banyak, 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 sedikit, sedikit, banyak, sedang, sedang, banyak, banyak, banyak. Nah, setelah kita melakukan 9 percobaan atau aturan pada Fauzi, di sini dapat kita lihat. Nah, ini itu eh, pada simulasi tampilan pada diagram metode Mamdani-nya. Nah, ini yaitu grafik pada pembelian input pertama dan input kedua dan outputnya. Di sini dapat kita ganti seperti di jurnal, yaitu 73 dan 73. Nah, setelah kita menggantikan 73 dan 73-nya, maka pada grafik tampilan komposisi aturannya akan berubah, di mana nilai persediaannya akan sama dengan nilai input yaitu 73 dan nilai penjualan yaitu 73 juga, dan pembelian akan berubah nanti seperti nilai pada jurnal yaitu 5,2. Nah, di sini dapat kita lihat nilainya eh, persediaan 73 dan nilai penjualan 73 dan pembelian eh, sama dengan eh, nilai pada jurnal yaitu 5,52,2. Dapat kita lihat di pada nih pada graf pada jurnal. Nah, di sini nilai yang kita dapat pada jurnal tadi pada grafik dia sama juga dengan nilai pada jurnal.
Nah, ini tampilan pada variabel persediaan. Dan ini variabel penjualan. Nah, di sini dapat kita lihat pada tampilan pada input variabel pembeliannya yaitu di sini. Nah, ini tampilan diagramnya metode Mamdani. Nah, di sini kita dapat lihat aturan pada nilai tampilan komposisi aturan rule. Nilainya sama, yaitu nilai inputnya pertama yaitu tadi persediaan yaitu 73 dan nilai penjualannya juga 73 dan dimana juga nilai pembeliannya 52,2. Baik, itu saja penjelasan dari saya tentang pembahasan eh, analisa tentang Mamdani atau Fauzi, yaitu penerapan Fauzi inverse system untuk menentukan jumlah pembelian produk berdasarkan data persediaan dan penjualan. Sekian dari uh, video saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selamat malam.